Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, mari sama-sama kita mengucapkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ya. Materi kita hari ini melanjutkan materi sebelumnya, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, merupakan rukun iman yang keempat. Sebelumnya sama-sama kita ketahui ada beberapa indikator pembelajaran. Yang pertama menyebutkan arti iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua menjelaskan kandungan dalil nakli tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjelaskan makna iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan perilaku yang mencerminkan iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyimpulkan keterkaitan antara beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku saling tolong-menolong. Kemudian menyajikan paparan tentang makna, tanda-tanda, hikmah, dan manfaat beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir menyajikan paparan keterkaitan antara beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perilaku saling tolong-menolong. Nah, yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian iman kepada Rasul, kemudian perbedaan antara Nabi dan Rasul, kemudian Nabi dan Rasul yang mempunyai mukjizat, ya, yang diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi dan Rasul yang ulul azmi, ya. Nah, untuk hari ini kita mengenal sifat-sifat Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Di sini ada sebagaimana sudah kita ketahui, ya, sebelumnya sudah sering kita mempelajari tentang sifat-sifat Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3, ya, yaitu yang pertama sifat yang wajib bagi Rasul, kemudian sifat yang mustahil bagi Rasul, kemudian sifat yang jaiz, ya, sifat yang jaiz bagi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama itu adalah sifat yang wajib bagi Rasul, yang harus ada, ya, wajib ada bagi Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang pertama itu sidik, ya. Sidik artinya bahwa Rasul-Rasul Allah itu selalu benar, ya, selalu benar apa yang diucapkannya, tidak ada yang tidak benar, ya. Sidik. Nah, sebagaimana tidak pernah Nabi Ibrahim berucap kepada kaumnya, ya, ketika Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala yang dibuat oleh ayahnya sendiri, ya. Kemudian Nabi Ibrahim itu menyisakan satu berhala yang besar, dan kampaknya itu digantungkan di leher berhala tersebut. Nah, kemudian setelah kaumnya, setelah orang-orang musyrik itu yang penyembah berhala itu datang melihat kejadian bahwa Tuhan-Tuhan mereka yang katanya mereka jadi sembahan mereka itu sudah hancur, sudah habis dibabat oleh Nabi Ibrahim. Mereka menanya, apakah kamu, ya Ibrahim, yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami? Nah, di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu benar, ya, tidak, walaupun Nabi Ibrahim mengatakan bahwa bahkan yang besarlah bahkan itu ya berhala yang paling besar yang menghancurkan. Nah, tetapi
dalam hal ini Nabi Ibrahim tidak berkata bohong ya. Walaupun Nabi mengatakan bahwa berhala itu yang paling besar. Yang dimaksud Nabi Ibrahim itu adalah memang berhala itu yang paling besar. Tetapi yang menghancurkannya itu bukan berhala yang dimaksud Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bermaksud mengatakan bahwa berhala itu yang besar. Memang benar bahwa berhala yang paling besar itu yang ada di situ. Nah, jadi itu bukan berarti Nabi Ibrahim berbohong. Kemudian amanah ya, amanah itu dapat dipercaya ya, bisa dipercaya, tidak berkhianat ya, tidak mengkhianati apa yang diamanahkan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Asy-Syu'ara, wa iz qala lahum ahwahum nuhun ala tattaqun. Artinya ketika saudara mereka yaitu Nuh berkata pada mereka, mengapa kamu tidak bertakwa, sesungguhnya aku ini seorang nabi, seorang rasul kepercayaan yang diutus kepada kamu ya. Jadi di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa Nabi Nuh itu adalah seorang nabi kepercayaan ya, yang diutus kepada kaumnya, kepada kaum Nabi Nuh alaihi salam. Walaupun sebahagian mereka itu tidak mau beriman, bahkan Nabi Nuh sampai melarikan diri ya dari kaumnya. Kemudian yang ketiga itu sifat yang yang wajib dimiliki oleh yang melekat pada diri Nabi dan Rasul itu adalah tabligh ya. Sifat tabligh yaitu menyampaikan. Jadi tidak ada satupun yang disembunyikan, oleh Nabi dan Rasul. Apa yang disampaikan, yang diwahyukan Allah kepada Nabi dan Rasul itu semuanya disampaikan kepada kaumnya ya. Nabi Muhammad SAW tidak ada satu ayat pun, tidak ada satu wahyu pun yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga pada suatu hari ya ada yang berkata ya, bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, ada yang bertanya kepada beliau tentang wahyu yang terdapat dalam Al-Quran, apakah ada yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Ali menjawab, demi zat yang membelah biji dan melepas nafas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seorang terhadap Al-Quran. Nah, penjelasan ini ada di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Maidah ayat 67. Nah, yang berbunyi, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nasi innallaha la yahdil qaumal kafirin, yang artinya, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Nah, jadi di situ diperintahkan kepada Rasul untuk menyampaikan apa saja yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Ya, semuanya disampaikan, tidak ada satupun yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian sifat yang keempat itu adalah sifat fatonah. Ya, apa itu fatonah? Yaitu cerdas. Ya, setiap Nabi dan Rasul itu semuanya cerdas. Tidak ada yang tidak cerdas. Tidak ada yang bodoh ya. Semuanya itu semua Nabi dan Rasul itu cerdas. Walaupun Nabi Muhammad SAW itu tidak pandai tulis baca, disebut dia ummi, tetapi bukan berarti dia tidak cerdas. Beliau itu cerdas. Bahkan ada hikmahnya. Kenapa Allah mentakdirkan bahwa Nabi Muhammad itu tidak pandai tulis baca. Jadi jika Nabi Muhammad itu pandai tulis baca, maka orang-orang akan menyangka bahwa Al-Quran itu dibuat oleh Nabi Muhammad, ya, dibuat-buat oleh Nabi Muhammad. Alah, Muhammad itu yang buat sendiri kan gitu. Nah, sementara Nabi itu ditakdirkan Allah tidak pandai menulis dan baca.
Langkah gampangnya, mudahnya bagi Allah jika Allah ingin Nabi Muhammad itu pandai menulis dan membaca. Tetapi Allah tidak memilih yang seperti itu. Allah lebih memilih bahwa Nabi Muhammad itu tidak pandai tulis baca, tetapi beliau cerdas ya. Jadi beliau bijaksana. Kalau ingat kalian bahwa pernah orang Quraisy itu saling mengklaim ya, kaum yang satu lebih berhak untuk meletakkan batu Hajarul Aswad, kemudian yang lain juga kami lebih suku kami lebih berhak, kami lebih bagus, lebih baik dari suku yang lain. Mereka bertengkar ya, siapa yang lebih berhak meletakkan batu itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kebijakan beliau menyuruh para kafilah kaum tersebut memegang ujung kain, masing-masing memegang ujung kain dan mengangkatnya bersama-sama. Kemudian Rasulullah yang meletakkan batu tersebut. Jadi beliau sangat bijaksana ya mengambil keputusan tersebut. Nah, kemudian di samping sifat yang wajib, Rasulullah juga mempunyai sifat yang mustahil, yang tidak mungkin ada pada diri Nabi dan Rasul, mustahil ya. Apa itu ya? Kebalikan sifat yang wajib tadi. Yang pertama itu kazib ya, dusta ya. Tidak ada Nabi dan Rasul itu yang berdusta seperti cerita Nabi Ibrahim tadi. Walaupun dia mengatakan bal, bahkan inilah yang paling besar itu. Maksudnya itu bukan berarti yang paling besar itu yang membunuh, tetapi Nabi Ibrahim mengatakan bahwa itulah yang paling besar ya. Yang paling besar itu itulah berhala yang paling besar. Kemudian khianat, kebalikan daripada amanah ya. Al-amanah kebalikannya adalah khianat. Tidak ada Nabi dan Rasul itu yang bersifat khianat. Semuanya Nabi dan Rasul itu bersifat amanah ya, bisa dipercaya. Nabi Muhammad itu sampai digelar dengan Al-Amin karena memang beliau sangat dipercaya, bisa dipercaya baik dalam perdagangan. Nabi Muhammad itu sangat dipercaya sehingga Khadijah itu memilih beliau yang menjadi menjadi berdagang untuk hartanya Siti Khadijah ya. Kemudian Kitsman ya, menyembunyikan, sebalik daripada tabligh ya. Tabligh itu menyampaikan. Jadi tidak ada satu ayat pun yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad SAW. Semuanya disampaikan. Begitu wahyu datang oleh malaikat Jibril, baik itu melalui secara langsung ataupun melalui mimpi atau dengan cara mengilhamkan, semuanya disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kaumnya, kepada umatnya. Kemudian yang keempat itu baladah, artinya bodoh ya. Tidak ada Nabi dan Rasul yang bodoh, semuanya cerdas, semuanya bijaksana. Kemudian sifat yang ketiga itu adalah sifat jaiz ya, sifat yang ada ya, yang boleh saja ada begitu. Sifat jaiz ini boleh ada, boleh tidak. Ya, sifat jaiz ini seperti halnya manusia biasa ya, seperti makan, minum, tidur, bersenda gurau. Itulah sifat-sifat yang biasa yang layaknya ada pada diri manusia, karena memang Nabi dan Rasul itu adalah manusia biasa ya. Manusia seperti layaknya manusia biasa yang juga merasakan lapar, haus, merasakan sakit, kemudian merasakan ngantuk ya. Hanya saja mereka itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan amanah yang lebih besar, diberi kepercayaan, menjadi manusia pilihan ya. Tetapi pada dasarnya kesemuanya yang ada melekat pada diri manusia itu ada pada diri Nabi dan Rasul. Mereka lapar, mereka juga haus, ngantuk, dan tidur, ya, ada merasa sedih, gembira, dan semua sifat-sifat yang ada pada diri manusia itu ada pada diri Nabi dan Rasul, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ma hadza illa basyarum mislukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun," yang artinya orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu
Dia makan seperti apa yang kamu makan dan minum seperti ya apa yang kamu minum. Quran surah Al-Mu'minun ayat 33. Nah, itu dijelaskan Allah bahwa Nabi dan Rasul itu sama seperti manusia yang lain ya. Samanya saja mereka diberi kelebihan dan menjadi manusia pilihan. Nah, kemudian ada beberapa sifat juga, ada sifat-sifat yang hanya terdapat pada nabi ya, sifat yang terdapat pada tidak ada pada manusia lain, yaitu sifat ismatur rasul, yang artinya yaitu maksum ya, terlindung dari dosa ya. Ismatur rasul itu terlindung dari dosa. Jadi nabi-nabi itu terlindung dari dosa. Allah melindungi mereka dari dosa-dosa yang seharusnya ada pada diri manusia. Contohnya ya, ketika Nabi yang seperti seminggu lalu ketika Nabi Yunus membuat satu kesilapan ya, namanya manusia pasti ada kesilapan. Allah langsung menegur Nabi Yunus. Ketika Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, Allah menegur sehingga beliau ditelan ya, dimasukkan ke dalam perut ikan, ditelan oleh ikan paus ya kan, tetapi Allah tetap memberikan mukjizat kepada Nabi Yunus selamat dari perut ikan paus tersebut ya, dengan beliau bertaubat, kemudian beliau berzikir. Nah, makanya beliau selamat dari perut ikan paus tersebut. Itu dikarenakan teguran juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad juga ada pernah dia kan dalam Al-Qur'an di Allah juga menyebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah melakukan kesalahan ya, dalam surah Abasa wa tawalla, ketika bermuka masam ia dan berpaling dari siapa? Dari orang buta. Dia menganggap sepele, jadi Allah langsung menegur ya. Allah langsung menegur Nabi Muhammad SAW, tidak boleh ya. Itu. Tapi bukan berarti itu dosa. Itu hanya kesilapan seorang manusia. Jadi menunjukkan bahwa Rasul itu juga manusia biasa. Nah, kemudian ada yang kedua itu sifat iltizamur rasul. Apa itu iltizamur rasul? Yaitu selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan ya, istiqomah ya, istiqomah dengan apa yang mereka dakwahkan, berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah. Mereka itu berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada rasul yang tidak konsisten, yang tidak istiqomah ya, konsisten dengan apa yang diajarkan mereka. Jadi apa yang diajarkan mereka juga dilakukan mereka, kan begitu. Jadi kemudian yang terakhir itu tugas-tugas Rasulullah Subhanahu wa taala, yaitu menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi perilaku musyrik ya, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugasnya mereka yang ketiga itu memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang-orang kafir ya. Memberi kabar gembira ini seperti memberi balasan bagi orang yang beriman, yaitu dengan memberi kabar gembira seperti memberitahu bahwa surga itu ada. Kemudian memberi kabar peringatan bahwa neraka itu ada. Nah, di situ disebutkan orang-orang yang bagaimana yang masuk surga, bagaimana yang masuk neraka. Nah, itu yang dimaksud dengan kabar gembira dan memberikan peringatan kepada orang-orang yang berbuat zolim atau berbuat maksiat dan orang-orang yang kafir. Kemudian yang keempat itu menunjukkan jalan yang lurus ya. Jalan yang lurus bukan berarti jalan itu lurus aja tidak belok-belok, tetapi jalan yang lurus itu adalah jalan yang sesuai dengan syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian membersihkan dan mensucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Nah, ini seperti kita sudah pelajari kitab-kitab Allah itu kemarin itu kan ada 4. Nah, itulah dia mengajarkan kepada
kemudian diajarkan kepada umatnya atau kaumnya ya, bagi-bagi Rasul dan mendapatkan yang memang diberikan kitab-kitab yang 4. Ada juga Rasul yang tidak mendapat kitab, tetapi mereka tetap ada suhuf ya, suhuf seperti suhuf Nabi Musa, suhuf Nabi Ibrahim. Nah, jadi ada suhuf ya, lembaran-lembaran, tapi bukan berarti lembaran ya, bukan lembaran kertas. Nah, tetapi itu suhuf itu berbentuk juga wahyu dari Allah, tetapi tidak sebanyak kitab. Nah, itu ya, tidak sebanyak kitab yang 4. Kemudian yang ke-6 itu sebagai hujah bagi manusia. Jadi Nabi dan Rasul itu tugasnya sebagai hujah bagi manusia. Jadi sebagai contoh tauladan bagi manusia, sebagaimana firman Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhiri wa dzakarullaha katsiran. Nah, ya. Baik. Ada yang bertanya, Nak, sampai di sini karena memang udah biasa ya, aku rasa sudah biasa kita belajar tentang Nabi dan Rasul. Nah, sebelum kita tutup, apa sih hikmahnya kita beriman kepada Nabi dan Rasul? Nah, hikmah kita beriman kepada Nabi dan Rasul itu ya semakin sempurna iman kita, kemudian terdorong untuk menjadikan Nabi dan Rasul itu contoh dalam hidup kita, kemudian terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik ya, karena memang nabi-nabi itu melakukan sosial, Nabi Muhammad juga melakukan sosial yang baik, bukan hanya kepada kaum yang beriman kepada yang mengikut beliau, tetapi kepada kaum yang kafir juga melakukan interaksi sosial yang baik ya, seperti kafir zimmi, mereka itu dilindungi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tidak diperangi. Kemudian yang terakhir memiliki teladan dalam hidup ya, sebagaimana firman Allah yang telah disebutkan tadi, bahwa sungguh yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan yang baik bagi kamu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Nah, kemudian apalagi ya yang terakhir, lagi apalagi hikmah. Kemudian hikmahnya juga kita mencintai Rasul ya, mencintai Rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mencintai umatnya, hingga pada akhir hayatnya yang diingatnya adalah umatnya, ummati. Umatnya yang diingatnya, dan beliau sampai tawar menawar kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai akhirnya Allah mengizinkan permintaan beliau itu menerima taubat hambanya itu sampai sebelum gorgoroh ya, sampai sebelum gorgoroh itu masih diterima taubatnya, karena Rasul sudah tahu bahwa nanti akan banyak umatnya yang berbuat maksiat. Beliau meminta kepada Allah agar Allah tetap menerima taubatnya, dan Rasul itu sangat mencintai umatnya ya. Bahkan umat yang lain juga ada yang durhaka, Allah memberikan azab di dunia, sedangkan Nabi Muhammad tidak mau azab itu diberikan di dunia. Nabi Muhammad masih berharap umatnya itu bertaubat. Nah, kemudian apalagi hikmahnya itu mengetahui hakikat diri bahwa kita itu diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dari beriman kepada Rasul dan Nabi dan Rasul ya. Nah, dan masih banyak lagi hikmah-hikmah yang baik yang bisa kita ambil dari beriman kepada Nabi dan Rasul ya, kita cari dalam kehidupan sehari-hari.
Baik ya, waktu kita sudah habis. Sampai di sini materi kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Sebelumnya mari sama-sama kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.